Segera lakukan hal ini ketika kalian itu sedang galbay di Shopee. Dalam artian kalian sedang galbay di si pinjam atau si paylater, karena ini pasti bermanfaat banget buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebagai tips dan juga trik ketika kalian itu galbay di aplikasi Shopee. Dalam artian Shopee ini dua ya, pinjam dan juga si paylater, atau kalian itu pinjam salah satunya atau kalian itu pinjam dua-duanya, si paylater dan juga si pinjam. Hal ini kalian bisa lakukan khusus untuk ini aja, Shopee, si pinjam si paylater aja. Kalau aplikasi lain ya karena berbeda kondisi juga, saya pengen bahas khusus untuk Shopee aja. Oke, di sini pertama yang harus kalian lakukan adalah tenang aja, enjoy aja, kabar baik saya sampaikan untuk kalian semuanya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang sedang galbay di aplikasi Shopee ini, tolong banget jangan panik, jangan takut, jangan gemetar, jangan stres, jangan depresi, jangan jangan dibikin jatuh mentalnya atau rusak hatinya atau rusak mentalnya, jangan. Karena galbay di Shopee itu aman-aman aja teman-teman semuanya ya. Karena satu, dia nggak punya DC lapangan kan, pertama itu. Terus kemudian yang kedua juga ya, nggak bakalan ada yang namanya ancaman sebar data. Itu buat teman-teman semuanya, kalian harus paham bahwasanya Shopee itu tidak punya DC lapangan. Kalaupun ada, DC call doang. DC call itu DC yang ngechat kalian, WA kalian, telepon kalian, itu namanya DC call ya. Nah, itu semuanya tenang aja, dia nggak menyimpan data pribadi kalian. Nggak akan ada ceritanya DC itu punya data pribadi teman-teman, nggak ada. Kalau dia punya data pribadi kita, ya otomatis dong kita pakai DC tersebut pinjemin aja ke aplikasi lain, kan bisa cair gitu loh. Itu nggak ada teman-teman. Terus kemudian ternyata saya punya usut, ada postingan di Facebook dan ada teman-teman juga yang menanyakan, ada yang galbay di Shopee. Terus kemudian dia sendiri memposting bahwasanya Shopee tersebut banyak ya, postingan ini lagi banyak, yaitu yang paling viral adalah nasabah tersebut itu dia datanya disebar di kontak WA-nya pertama. Terus kemudian yang kedua adalah penagihan di luar kondar. Terus kemudian datanya itu viral di media Facebook. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu. Jadi kalau kalian itu menemukan hal seperti itu, tolong banget cermati terlebih dahulu, karena bisa saja teman-teman semuanya itu adalah skenario dari DC itu sendiri. Jadi contoh gini, saya sebagai DC Shopee ya, DC Shopee yang lagi tugas lah di kantor di Jakarta. Contoh ini mah. Nah, ada banyak sekali nasabah Shopee di grup itu, di grup Facebook saya katakan, grup A lah. Nah, saya mengaku-ngaku sebagai nasabah, padahal aslinya saya DC. Saya buat postingan di Facebook, saya lagi galbay di Shopee, totalnya itu 10 juta, tapi kok kontak WA saya pada tahu ya. Terus kemudian saya juga kemarin tuh melihat KTP saya ada di Facebook. Apakah Shopee sudah sebar data? Ini bahaya banget nih. Kalian ada nggak yang mengalami hal ini? Saya posting di Facebook, jebret. Nah, akhirnya banyak yang komen, banyak yang lihat, akhirnya banyak yang percaya, akhirnya banyak yang ketakutan. Iya nggak? Kalian akhirnya grogi, gemeter, dan pusing, dan depresi. Akhirnya kalian bayar hutang kalian ke Shopee itu. Selesai tugas saya sebagai DC. Kalian berhasil bayar, dan saya dapat komisi. Nah, itu banyak sekali skenario yang diterapkan di DC pinjol itu seperti itu. Jadi kalian itu perlu cermat, perlu paham terhadap yang namanya hal-hal yang di media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram, dan yang lain sebagainya. Tenang aja, enjoy aja, relax aja, karena kebanyakan hal-hal yang sangat kasarnya tuh tidak masuk akal, itu pasti ulahnya DC atau skenarionya DC gitu loh. Mana mungkin gitu kan, itu bisa aja terjadi, dan banyak orang yang percaya terhadap postingan-postingan seperti itu, padahal itu adalah dibalik skenario dari DC itu sendiri gitu loh teman-teman ya. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Cukup satu, jangan takut terhadap ancaman dan juga teroran DC ini. Kalau misalkan kalian itu sudah terlanjur stres, sudah terlanjur depresi, sudah terlanjur yang namanya hancur mentalnya, segera lakukan ganti nomor HP kalian, reset HP kalian. Cukup lakukan hal itu agar nanti kedepannya kalian itu sudah tidak lagi yang namanya gali lubang tutup lubang. Karena yang saya takutkan adalah ancaman teror terus datang masuk ke HP kalian, kalian malah stres, malah depresi, akhirnya kalian berusaha mencari dana talangan,
kakinya gali lubang, tutup lubang, itu lebih berbahaya sekali. Kalau kalian berani, bisa memberanikan diri kalian untuk melawan DC, lawan. Siapa tahu malas beli nomor HP baru, atau kalian itu banyak kontak-kontak penting, atau HP kalian itu banyak data penting, malas reset HP-nya, kalian harus lakukan, beranikan lawan DC tersebut. Terus kemudian kalau nggak bisa, kalian harus ganti HP dan juga ganti nomor HP-nya aja, reset HP kalian, oke? Seperti itu teman-teman semuanya, oke? Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya dan bisa menghilangkan sedikit ketakutan dari kalian, karena banyak sekali postingan-postingan di Facebook itu ulah dari DC-nya, dan kalian harus cermat terhadap postingan-postingan yang ada di media sosial, bukan hanya Facebook ya, oke? Saya mau tutup dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka, boleh di like video ini.